Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi pada mata pelajaran akuntansi dasar bersama saya, Ibu Nirmala. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kalian jangan lupa mengisi presensi kehadiran yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Pada pertemuan lalu, kita telah mempelajari materi pencatatan jurnal khusus, yang mana terdiri dari 4 macam jurnal. Tapi yang baru dibahas kemarin masih 2 jurnal saja. Kalian ingat tidak 2 jurnal tersebut bernama apa? Nah, betul sekali. Pertemuan lalu kita belajar jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kalau begitu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari 2 macam jurnal khusus yang tersisa, yaitu jurnal pembelian dan penjualan, beserta perbedaannya dengan jurnal umum. Sebenarnya jurnal pembelian dan jurnal penjualan itu apa? Mungkin dari namanya saja sudah kelihatan ya, dan pasti kalian berpikir, kalau jurnal pembelian ya digunakan untuk mencatat pembelian lah Bu, jurnal penjualan untuk mencatat penjualan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak materi berikut ini. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian atau purchase journal adalah jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Contohnya, pembelian barang dagang secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit, dan lain-lain. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan atau sales journal adalah jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Contohnya, penjualan barang dagang secara kredit. Nah, artinya jurnal pembelian memang digunakan untuk mencatat pembelian, tapi pembelian yang dilakukan secara kredit. Lalu, kalau pembeliannya tunai, gimana Bu? Seperti pembahasan minggu lalu, kalau tunai kan kita mengeluarkan uang nih, berarti dicatatnya ke jurnal pengeluaran kas. Begitupun dengan penjualan tunai, kan kita menerima uang, artinya dicatat ke jurnal penerimaan kas. Nah, terus gimana dengan jurnal umum? Apakah pada perusahaan dagang tetap menggunakan jurnal umum? Baik, kita simak lagi ya. Jurnal umum. Jurnal umum atau general journal adalah jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya, retur pembelian, retur penjualan. Baik, sampai sini sudah paham kan? Semoga bisa memahami materi dengan cermat ya. Selanjutnya kita memasuki tahap pencatatan. Di sini saya sudah menyajikan format dari jurnal pembelian yang mana terdapat 10 kolom. Pada kolom 1 berisi tanggal. Kolom tanggal ini diisi dengan tanggal yang tertera dalam bukti transaksi. Pada kolom nomor 2 terdapat keterangan. Kolom keterangan diisi dengan keterangan ringkas, biasanya menyebutkan nama krediturnya. Pada kolom nomor 3 berisi nomor bukti. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi seperti nomor faktur. Biasanya kita menyesuaikan dengan yang ada pada soal ya. Kemudian kolom nomor 4 syarat pembayaran. Kolom ini diisi dengan syarat pembayaran untuk pembelian kredit yang dilakukan. Untuk kolom nomor 5-10 kita nanti menyesuaikan dengan yang ada pada soal ya. Misal terjadi transaksi pembelian barang dagang kredit. Nah, masuknya ke debit pembelian dan kredit utang dagang. Jika pembelian perlengkapan secara kredit, masuknya ya ke perlengkapan debit dan utang dagang di kredit. Jika tidak ada nama akunnya, misal pembelian peralatan toko, nah itu kan tidak ada kolom khusus tersendiri untuk akun tersebut, maka dituliskan di kolom serba-serbi pada posisi akun, ditulis peralatan toko dan dicatat juga sejumlah yang terkait pada soal. Kreditnya tetap masuk ke dalam utang dagang. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke contoh transaksi ya. Nah, pada tanggal 6 Januari 2019, kita langsung menuliskan pada kolom tanggal, yaitu 6 Januari 2019, keterangan diisi nama krediturnya, yaitu Tukane Kavita, nomor bukti diisi TL251, syarat pembayaran, yaitu 2/10 N/30, debitnya pembelian, dan kreditnya utang dagang sebesar 55.200.000.
Kemudian transaksi nomor 2 kita tulis tanggal 10 pada kolom tanggal, keterangannya toko Garuda, debitnya akun perlengkapan, dan kreditnya utang dagang sebesar 250.000. Lalu transaksi yang ketiga ditulis tanggal 25, keterangannya toko Serayu, debitnya masuk di kolom serba-serbi yaitu akun peralatan sebesar 1.500.000 dan kreditnya utang dagang 1.500.000. Sekarang kita memasuki format jurnal penjualan. Di situ sama terdapat tanggal, keterangan, nomor bukti, syarat pembayaran, debitnya akun piutang dagang, dan kreditnya akun penjualan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh transaksinya ya. Di sini terdapat 3 transaksi. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 4 Januari 2019, langsung kita tulis saja pada kolom tanggal. Keterangannya berisi nama debiturnya yaitu PT Pakuwon Jati, nomor bukti diisi FC001, syarat pembayaran IOM, debit piutang dagang, dan kreditnya penjualan sebesar 7 juta rupiah. Untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 12 Januari langsung ditulis keterangannya Tuan Purwanto, nomor bukti FC002, syarat pembayaran juga IOM, sesuai soal, debitnya piutang dagang 5 juta dan kredit penjualan 5 juta rupiah. Transaksi yang ketiga ditulis tanggal 17, keterangannya CV Alas Raya, nomor bukti FJ003, syarat pembayarannya. Nah, di situ ditulis 2/10N/30 sesuai soal, debitnya piutang dagang 3 juta dan kreditnya penjualan 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu format dan contoh transaksi jurnal umum. Untuk formatnya sama seperti jurnal umum yang ada pada perusahaan jasa, cuma bedanya di sini yaitu jurnal umum pada perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, seperti contoh berikut. Pada tanggal 15 Januari 2019, dikirim kembali sebagian barang dagangan karena rusak, seharga Rp500.000. Nah, cara menulisnya cukup ditulis tanggal 15 Januari pada kolom tanggal, keterangannya berisi nama akun tersebut, yaitu utang dagang di debit, kolom ref berisi nomor akunnya, dan debit 500.000 sesuai jumlahnya. Kemudian kreditnya yaitu retur pembelian, nomor akunnya 503 dan kreditnya disamakan, yaitu 500.000 agar balance. Mengapa menggunakan nama akun utang dagang dan retur pembelian? Jadi pada transaksi ini ada customer yang mengembalikan sebagian barangnya ke kita. Padahal saat itu customer tersebut melakukan pembelian barang dagang kepada toko kita secara kredit. Nah, berarti karena mereka utang, maka utang mereka berkurang karena barangnya sebagian dikembalikan. Utang berkurang di posisi debit dan kreditnya yaitu retur pembelian. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian lebih dalam lagi, silahkan kalian kerjakan latihan soal di bawah ini ya. Nanti tempat pengumpulannya akan saya infokan lagi di Google Classroom seperti biasanya. Baiklah, saya rasa cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga kalian memahami materi dengan cermat ya, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Pada pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan tahap siklus perusahaan dagang berikutnya setelah jurnal khusus ini, yaitu buku besar. Tolong dipersiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.